وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia, terutama taufik Allah Subhanahu wa taala di siang yang insyaallah penuh barakah ini. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk dapat melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Insyaallah sejenak waktu kita manfaatkan dalam rangka untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan kekuatan iman dan istiqamah di dalam amal soleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa jaga dan pelihara dalam kehidupan kita. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, ada satu kondisi di mana yang akan mengakibatkan seseorang banyak masuk ke dalam neraka jahanam. Sebuah isyarat yang Allah berikan kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Banyak manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Karakter dan sifat mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berpikir. Punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Memiliki telinga tetapi tidak dia gunakan untuk mendengar. Maka Allah perumpamaan mereka, kehidupan mereka tidak lebih seperti binatang ternak. Dan penutup ayat itu Allah tegaskan mereka termasuk orang yang lalai, orang yang lupa. Jadi ini sumbernya. Sumber utama yang menjadikan mereka disebut oleh Allah sampai seperti binatang ternak adalah karena sifat lalainya, sifat alpanya. Maka ada 4 yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, agar kita jangan sampai lupa dengan 4 perkara ini. Yang pertama hadirin adalah kita lupa dengan penciptaan kita. Orang yang lupa dengan penciptaannya maka cenderung dia akan sombong. Dia dapat mengalami penyakit angkuh, sombong, bahkan menantang Tuhan, mengaku bahkan sebagai Tuhannya. Karena apa? Karena dia lupa dirinya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam banyak ayat kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya qutilal insanu ma akfarah. Hancur celaka manusia itu, betapa ingkarnya, betapa kufurnya,
Betapa sombongnya. Semua ungkapan ini masuk. Ma akfarah. Betapa ingkarnya dan kufurnya manusia itu. Maka seterusnya Allah ingatkan, min ayyi syai'in khalaqah. Cobalah kalau manusia itu mau merenung-renung, mau berpikir, mau kembali. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tidaklah engkau saksikan apa yang ada di dalam diri kalian. Maka ternyata akan melembutkan hati, akan meluluhkan jiwa. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari manakah engkau itu berasal? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, thumma as-sabila yassarah, thumma amatahu faqbarah. Tidak lebih dia dari nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Dari air sperma yang menjijikkan, lalu kemudian Allah sempurnakan kejadian demi kejadian, tahapan demi tahapan, hingga kemudian menjadi manusia yang sempurna. Maka salah satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita melupakan penciptaan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita hamba yang paling sempurna. Maka hadirin rahimakumullah, melupakan dirinya, melupakan dari mana asalnya, bagaimana Allah menciptakan kita, ternyata adalah sarana kita untuk mendapatkan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita kemudian mengakui dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Abasa di situ disampaikan, Allah ingatkan kita tentang penciptaan kita. Allah ingatkan kita tentang ketergantungan kita dengan nikmat-nikmatnya. Bahwasanya kita ini tidak lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya falyanzur ila ta'amih. Setelah Allah perintahkan, tengok bagaimana kejadian kita. Coba lihat bagaimana kehidupan kita. Ternyata kita bergantung dengan makanan. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa fa anbatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba. Seluruhnya Allah rincikan bahwasanya kita bergantung dengan air hujan. Kita bergantung dengan makanan-makanan yang Allah siapkan. Bumi yang direkahkan oleh Allah, lalu kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam tumbuhan yang ada. Subhanallah. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala melalui musibah pandemi yang saat ini hingga detik ini masih kita rasakan. Sesungguhnya salah satu kalau kita mau merenungkan, Allah hendak mengajak menarik perhatian kita. Sekarang seluruhnya orang fokus kalau sudah terkena dengan corona ini, maka fokus perhatiannya di mana? Di paru-paru. Subhanallah. Ternyata saat ini yang mungkin lama, setiap harinya, setiap waktunya kita merasakan dan kita menjalani, kadang kita alpa dan lupa bahwasanya ini sebuah nikmat yang luar biasa. Paru-paru yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan sebuah video dari seorang pakar paru-paru yang mengingatkan kepada kita tentang nikmat Allah yang mana yang kita dustakan. Hadirin rahimakumullah, paru-paru kita ini mulai berfungsi semenjak kita ini 10 detik setelah lahir. Langsung fungsi. Tidak berhenti sampai sekarang. 10 detik kita mulai lahir, langsung difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai semenjak itu kita sadar, kita tidak sadar, kita terkontrol, kita tidak terkontrol. Masya Allah, terus berlangsung. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, jaringannya, syaraf-syarafnya di dalam paru-paru itu, kata beliau, ahli pakar paru-paru, ini kalau diurai sambungannya dari Aceh sampai Lampung. Panjangnya paru-paru kita, setiap harinya tidak kurang dari 170 galon yang kita perlukan untuk bernafas. Kita minimalnya setiap kali 6 menit. Berganti. 170 galon kita perlukan. Dengan amat sangat mudahnya kita mendapatkan udara itu. Tanpa sepersen pun kita dipungut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang terjangkit dengan corona, beratnya, luar biasanya, dahsyatnya dia untuk menghirup udara yang selama ini harusnya kita syukuri. Hadirin rahimakumullah, orang yang
dilupakan dirinya, maka dia akan dilupakan dengan Tuhannya. Maka mengapa kita memang harus sering-sering banyak mengingat diri. Kita berusaha dalam kesendirian kita, di waktu petang, di waktu pagi. Ini adalah waktu-waktu kita mengingat diri. Kita mengingat diri kita, siapa diri kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alaina wa abu'u bi dzambi faghfirli. Ini rangkaian pagi dan petang saja, itu seluruhnya isinya muhasabah demi muhasabah. Menyadarkan diri kita, ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Kami hanyalah hamba-Mu. Kau ciptakan aku. Aku akan berusaha tetap dalam ketaatan kepadamu. Meskipun ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan, tapi banyak dosa yang aku buat. Ampunkan aku ya Allah. Ini baru satu zikir. Belum zikir-zikir yang banyak. Waktu sahur, subhanallah, banyak istighfar kita di sana. Intinya adalah membawa diri kita, kita berbicara, berdialog, kita berkomunikasi dengan diri kita agar kita tidak lupa Allah. Awal lupa kepada Allah itu sumbernya dari lupa dirinya. Makanya di dalam surat Al-Hasyr Allah ingatkan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kau jangan lupa dengan Allah. Kenapa orang itu lupa dengan Allah? Ternyata kuncinya sebabnya fa'ansahum anfusahum, lupa dirinya. Dari mana asalnya? Dari apa dia diciptakan? Bagaimana dia menjalani hidup ini? Subhanallah. Hadirin, melembutkan hati, menambah syukur, semakin menjaga istiqomah dan taat kepada Allah ketika kemudian kita menyadari diri kita. Maka jangan sampai kita terserang penyakit lupa diri. Yang kedua adalah lupa dosa. Hadirin, lalai dosa. Jarang kita istighfari. Jarang kita mohon taubat kepadanya. Tiap hari dosa kita tumpuk. Tiap hari dosa kita lakukan. Rasul yang sudah dijamin, Masya Allah, dijamin yang lalu yang akan datang, dijamin dengan surga. Abdullah ibnu Umar meriwayatkan, aku pernah mendapati Nabi dalam satu kali sujud, aku hitung Nabi satu kali duduk itu membaca Astaghfirullah wa atubu ilaik 100 kali. 100 kali. Beliau membaca Astaghfirullah wa atubu ilaik. Dalam riwayat yang lain kemudian beliau membuka. Kenapa? Begitu banyaknya beliau membaca. Padahal beliau diampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang. Beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, aku kadang masih merasa ada kelalaian hati. Hati lalai tidak berzikir. Hati lalai tidak ingat kepada Allah. Sudah dianggap oleh Nabi sebagai sebuah dosa. Bagaimana keadaan kita? Bukan saja kita lalai, dosa kita buat. Kesalahan kita lakukan. Istighfar jarang-jarang kita baca. Bahkan walaupun 3 kali saja. Setiap habis sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Ada di antara hamba-hamba yang kemudian ditipu, dilalaikan oleh setan, disibukkan dengan angan-angan. Nanti kerjaan saya, nanti customer saya, nanti dagangan saya, nanti toko saya. Hingga salam pun, lepas salam, langsung lari. Subhanallah. Dia merasa sholatnya pasti akan diterima. Padahal subhanallah saat kita sholat tidak ada yang sempurna. Makanya perlu kita istighfari lagi. Sebab apa? Karena banyak kekurangan. Maka jangan lupakan dosa. Hadirin rahimakumullah, sering-sering mengingat dosa melembutkan hati. Banyak-banyaklah istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Pagi 100 kali, petang 100 kali. Dalam seluruh rangkaian sholat kita istighfar seluruhnya. Mulai istiftah kita istighfar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wal thalji wal barad. Istighfar seluruhnya. Istighfar kita kepada Allah. Saat kita ruku,
Salah satu di antaranya juga Subhana rabbiyal azim. Kadang Nabi juga membaca Allahumma gfirli. Saat kita sujud, Subhanakallahumma gfirli. Duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli lagi. Nabi ketika selesai mau tasalam, habis innaka hamidum majid, beliau baca berlindung dari 4 dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Beliau tambahkan Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir faghfirli. Ampunkan. Semuanya rangkaian minta maaf. Menyadarkan bahwasanya meskipun kita sedang sholat istiftah, doa minta ampun, rukuk minta ampun, sujud minta ampun, duduk di antara dua sujud minta ampun, penutup tasyahud tahiyat pun minta ampun lagi kepada Allah. Selesai salam, astagfirullah, astagfirullah. Rangkaian isyarat kepada kita, jangan pernah lupa dengan dosa. Orang yang mulai tidak merasakan dosa ini, merasa suci, bahaya. Mereka orang yang tertipu, lama-lama nanti timbul ujub. Nih biasanya penyakitnya. Orang yang lupa, ujub, sombong terhadap dirinya, membanggakan padahal belum tentu diterima. Lama-lama nanti meremehkan orang. Nah kalau sombong itu udah sampai meremehkan, kau ini pergi ke masjid nggak pernah. Gimana mau masuk surga? Kapan Allah akan mampunkan? Masuk neraka lah kau ini, memang tampaknya sih jauh dari surga. Ini orang yang sudah mulai apa? Meremehkan orang, melecehkan orang akibat sombong, merasa dirinya paling bersih, merasa dirinya paling taat. Padahal dosa ini luar biasa. Yang kita sadari, yang tidak kita sadari. Lebih-lebih dosa-dosa yang amat sangat lembut. Riya. Masya Allah. Makanya karena Nabi pernah sebut dosa yang lembutnya melebihi dari kelembutan semut hitam berada di tengah kegelapan malam. Apa itu? Riya, sum'ah, pamer, ingin dipuji. Ini dosa-dosa, penghapus apa? Amalan. Saking halusnya digambarkan oleh Nabi seperti itu. Banyak yang tidak menyadari. Makanya kemudian Nabi mengajarkan resep doa kepada kita, ya Rasulullah, bagaimana keadaan dosa yang lembutnya seperti itu? Seperti semut hitam, udahlah binatang kecil. Warnanya hitam lagi. Di tengah kegelapan, malam yang pekat. Saking halusnya dosa ini. Orang banyak tidak menyadari. Merasa udah baik, merasa udah betul, merasa sudah benar, ternyata salah. Makanya Nabi kemudian senantiasa mengajarkan baca Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung daripadamu dari kesyirikan yang aku sadari atau tidak aku sadari. Aku mohon ampun ya Allah, dosa-dosa yang aku tidak ketahui. Ini untuk apa? Membersihkan sebersih-bersihnya. Sebab apa hadirin? Dosa ini pelemah hati. Ya, kotoran ini yang akan menempel di dalam hati lalu membuat kita berat untuk melaksanakan taat. Apa yang membuat kita ini berat dalam taat? Karena dosa. Apa yang bisa meringankan kita agar kita ini cepat, ringan, mudah ketika berbuat baik? Bersihkan kotoran-kotoran hati. Karena Nabi sebut, baiknya hati, baiknya amal. Kotornya hati, kotornya amal. Rusaknya hati, rusaknya amal. Dan itu adalah segumpal daging yang disebut oleh Nabi, hati. Dan pencucinya apa? Istighfar. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak istighfar. Jangan lupakan dosa. Agar kita senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan. Yang ketiga, jangan lupa aib. Ya, kita ini banyak aibnya. Kita ini banyak kekurangannya. Kita ini banyak kelemahan-kelemahannya. Maka hadirin, kalau andai kata Allah wujudkan dosa-dosa kita dengan bau, kata seorang ulama dalam perkataan salafus saleh mengatakan tidak ada satupun orang yang sanggup duduk di sisi kita. Saking baunya kita. Lalu kenapa kita masih menjadi seperti ini? Banyak orang memuji kita, banyak orang memuliakan kita, banyak orang menghargai dan menghormati kita. Ini adalah karena rahmat dan tutupnya Allah.
akan aib-aib kita, maka pujilah selalu Allah. Jangan puji diri sendiri. Pujilah Allah. Maka kita ini banyak kekurangan, banyak aib. Nah, banyak aib. Maka kita kalau menyadari kita ini kurang, tidak merasa diri lebih. Tidak tinggi hati. Tidak sombong nanti kita. Sifatnya apa? Tawadhu. Rendah hati terhadap sesama. Jadi, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Sampai-sampai Nabi Allah perintahkan untuk apa? Tolong kau ihfid, rendahkan. Janah itu artinya kalau dalam bahasa Al-Quran sayap. Seperti burung kalau lagi merendahkan sayapnya itu begini. Jadi sikap kita terhadap sesama muslim, sesama mukmin, saudara-saudara kita seiman, ihfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan hati, jangan sombong, jangan merasa lebih, jangan merasa. Sebab ini penyakit dalam pergaulan yang membuat akhirnya apa? Sombong, tinggi hati, orang nggak ada yang senang. Nggak ada orang yang suka kalau kita ini tinggi hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin orang yang paling tawadhu. Meskipun Nabi adalah seorang Nabi utusan, tapi ketika Nabi salah, Nabi mengakui. Nabi duduknya biasa, tidak ingin kemudian dilebihkan. Nabi tidak mau kalau beliau datang, para sahabat kemudian berdiri. Nah, Nabi ketika minum seperti biasa, membentuk halaqah. Pernah suatu ketika giliran minum, biasanya kalau sunnahnya itu dimulai dari kanan. Nabi berada di sisi kiri. Akhirnya apa? Diperintahkan. Sahabat saking nggak nyaman, Nabi dululah. Tapi aturannya nggak begitu. Sunnahnya itu ke kanan dulu. Akhirnya Nabi hanya mendapatkan sisa dari minuman seluruh sahabatnya. Tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah gara-gara seorang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini karena Nabi tidak pernah merasa tinggi. Karena selalu aib kita. Makanya kalau kita pagi dan petang, kita senantiasa memuji Allah. Asbahna wa asbah dalam Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka fa atimma alayya ni'mataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tidak ada satupun anugerah, tidak ada satupun nikmat yang kau rasakan. Sesungguhnya sumbernya hanya daripadamu semata ya Allah. Sempurnakan nikmatku dan tutuplah aibku. Subhanallah. Ini tiap pagi ada bacaannya. Pagi nanti kita baca, tadi pagi, sore di petang lagi, diunjamkan lagi. Fa'atimma alayya ni'mataka wa sitraka. Ya Allah, sempurnakan. Mereka menghormatiku, mereka memuliakanku, mereka masih menyanjungku. Karena sesungguhnya bukan karena baiknya, sempurnanya kita, tetapi anugerah Allah yang menutup aib-aib kita. Maka hadirin, pujilah Allah. Sebab kalau Allah tutup aib kita di dunia, insya Allah ada harapan ditutup aib kita di akhirat. Maka orang yang tidak mau ditutup aibnya di dunia, bahkan menceritakan, dia sombong, semalam aku sudah mabuk, semalam aku berzina, ini itu dosa dia bangga-banggakan. Nabi katakan, seluruh umatku insya Allah selamat, diampunkan, ditutup nanti aib-aibnya, kecuali orang yang memperlihatkan dan mempertontonkan dosa. Dia berbuat dosa mestinya malu. Dia ketika berbuat dosa mestinya dia kemudian malu, sadar diri, minta ampun kepada Allah. Ini malah bangga. Nah, ada orang yang kemudian begitu bangganya menceritakan di media sosial apa yang dia lakukan, perbuatan dosa itu. Ini ciri orang yang dosa tidak akan diampunkan. Hati-hati. Mestinya takut, mestinya malu. Tetapi orang yang kurang punya iman, lemah iman. Yang terakhir, yang keempat, jangan lupa mati. Hadirin, jangan lupa mati. Virus corona ini salah satu pelajaran utamanya, setiap hari, setiap waktu. Bukan lagi jumlahnya puluhan, bukan lagi ratusan. Setiap harinya Allah wafatkan melalui virus corona ini ribuan orang di dunia ini. Karena virus ini mengingatkan kepada kita, tidak ada lagi apapun pangkat jabatannya, nggak mengenal pangkat, nggak mengenal harta kekayaan, nggak mengenal umur. Ketika Allah telah tetapkan kematiannya, datang semua. Ada yang masih mungkin belasan tahun,
puluhan tahun, Masya Allah, masih muda, masih sehat, masih segar. Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan. Maka hadirin, rahimakumullah, mari perbanyak kita mengingat mati. Aktsiru min zikri hadhimil ladzat. Banyak-banyaklah kalian untuk mengingat yang akan memutuskan kenikmatan. Sebab apa? Sebab ia akan melembutkan hati dan lebih mengingatkan akhirat. Kalau kita ingat akhirat, insya Allah kita dekat dengan taat. Gampang kita untuk diajak berbuat baik. Sebab apa? Sadar betul. Ketika orang meninggal, tidak ada yang dibawa. Apa pangkat? Tinggalkan. Keluarga yang dia cintai, tinggalkan. Harta yang ia kumpul-kumpulkan, tidak ada yang bersamai kecuali satu, amal kebaikan. Maka orang yang selalu mengingat mati, insya Allah dia akan menjadi orang-orang hamba yang terbaik. Bahkan disebut oleh Nabi, orang yang paling cerdas. Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang selalu beramal setelah hari kematiannya. Yang dia pikirkan, apa yang aku bawa? Apa yang bisa kita persembahkan? Untuk apa kita hidup ini? Hidup untuk mati. Lalu apa yang kita lakukan untuk kematian itu yang pasti? Oleh karena itu jangan lupakan kematian. Ketika kita melihat orang takziah, ketika kita melihat berita, sering-sering kita kemudian tafakur bagaimana keadaan kita nanti ketika ajal menjemput kita. Adakah kita termasuk di antara orang yang mengatakan segerakan, segerakan, segerakan? Sebab apa? Allah perlihatkan balasan yang sempurna. Ini bagi orang yang beriman. Jenazah ketika digotong, seluruh makhluknya mendengar kecuali dua saja yang tidak mendengar. Jin dan manusianya. Seluruh makhluknya mendengar. Apa perkataan jenazah itu? Segerakan, segerakan, segerakan. Jangan kau perlambat. Karena Allah perlihatkan balasannya. Tetapi bagi orang yang durhaka, ahli maksiat, orang kafir, mereka akan berteriak. Seluruhnya mendengar. Kecuali manusia dan jin. Teriakannya, ya wailah, celaka, hancur, binasa. Mau bawa kemana aku ini? Takut sekali. Karena diperlihatkan oleh Allah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan. Oleh karenanya mari hadirin rahimakumullah, jangan lupa 4 ini. Sebab ternyata sifat lupa sumber utama kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka jahanam. Surat 7 179. Jangan lupakan diri kita, jangan lupakan dosa-dosa kita, jangan lupa aib diri yang begitu banyak, dan jangan lupakan mati. Sebab ini yang akan mengeraskan hati kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.